Isbati sifatillah azza wa jalla. Baru jima'i abwabi isbati sifatillah azza wa jalla. Bab kumpulan bab penetapan sifat-sifat Allah Ta'ala. Bab kumpulan bab-bab daripada penetapan sifat-sifat Allah Ta'ala. Wa idh fi ibadi asma'ihi isbatu sifatihi li'annahu idza thabata qawlu mawjudan fa wusifa li'annahu hayyun faqad wusifa bi ziyadati sifatin 'ala dzati wa hiya al-hayat. Fa idza wusifa bi annahu qadirun faqad wusifa bi ziyadati sifatin hiya al-qudra. Wa idza wusifa bi annahu 'alimun faqad wusifa bi ziyadati sifatin hiya al-'ilm. Kama idza wusifa bi annahu khaliqun faqad wusifa bi ziyadati sifatin hiya al-khalq. Wa idza wusifa bi annahu raziqun faqad wusifa bi ziyadati sifatin hiya rizq. Wa idza wusifa bi annahu muhyiyun faqad wusifa bi ziyadati sifatin hiya ihya. Idh lawla hadhihi al-ma'ani lantasara fi asma'ihi ala ma yurbihu an wujudi dzati faqat. Wa fi itsbati asma'ihi itsbatu sifatihi, dan dalam penyebutan nama-nama Allah, dan dalam penyebutan nama-nama Allah itu tersebut sifat-sifat Allah, dan dalam penyebutan nama-nama Allah tersebut dari nama itu sifat-sifat Allah. Li'annahu idza thabata qawluhu mawjudan fa wusifa li'annahu idza thabata qawluhu mawjudan fa wusifa bi annahu hayyun faqad wusifa bi ziyadati sifatin 'ala dzatihi al-hayat. Karena bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala, karena bahwa sesungguhnya Allah li'annahu idza thabata qawluhu mawjudan, karena apabila telah tetaplah keberadaan Allah Ta'ala dengan namanya, maka secara otomatis berlakulah kepadanya zat itu sifat. Di setiap kita sebut nama Allah, maka dalam nama itu ada sifat. Setiap kita sebut nama Allah, maka pada nama itu ada sifat. Artinya apabila kita tetapkan sebuah nama bagi Allah, maka sama dengan kita tetapkan juga sifat dari nama itu kepada Allah. Nah, contohnya fa'usifa bi annahu hayyun faqad usifa bi ziyadati sifatin 'ala dzatihi hayat. Saat Allah itu disebut dengan nama Hayyun yang maha hidup, Hayyun ini salah satu nama Allah. Maka apabila disebut nama Allah Hayyun, berarti faqad wusifa, maka sama dengan Allah itu disifatkan dengan nama dari Hayyun, maka dari Hayyun tersebut keluarlah satu sifat bagi Allah, yaitu hiyal hayat, sifat hidup. Karena Allah maha hidup, berarti dia punya sifat hidup. Urut yang hidup berarti sifat hidup. Menyebut berarti bersifat. Jadi dengan kita katakan Allah itu Hayyun, maha hidup, maka keluarlah dari nama Allah Hayyun yang maha hidup sifatul hayat, sifat hidup. Demikian juga fa'idza wusifa bi annahu qadirun
ziyadati sifatin hiya qudrah. Maka apabila disebut bahwa sesungguhnya Allah itu qadirun, yang maha kudrah, yang maha berkuasa untuk menciptakan apa yang Dia inginkan, maka dengan kita sebut nama Allah qadirun, faqad wusifa bi ziyadati sifatin hiya qudrah, maka keluarlah dari nama Allah qadirun sifat kudrah. Berarti Allah memiliki sifat kudrah sehingga disebut qadirun. Maka Allah mempunyai sifat mampu sehingga dia disebut maha mampu. Ini ada yang sering-sering kita urut cara, dia urut cara berarti nasibut cara mana dia bicara mungkin urut cara. Dia Allah qadirun berarti nasibut kudrah. Dia Allah hayyun maha hidup berarti nasibut hayy hidup. Dia Allah berkuasa menciptakan segalanya berarti Allah bersifat kuasa. Wa idza wusifa bi annahu 'alimun faqad wusifa bi ziyadati sifatin hiya ilm. Demikian juga apabila disebut Allah itu alimun sebagai alim yang maha mengetahui, alimun faqad wusifa bi ziyadati sifatin hiya ilm. Ini menunjukkan ada sifat yang melekat pada Allah, yaitu sifat ilmu. Sifat ilmu, karena ada sifat ilmu yang melekat pada zat Allah, maka Allah disebut dengan maha ilmu, maha mengetahui, maha berilmu, karena ada sifat ilmu. Kama idza usifa bi annahu khaliqun, sebagaimana apabila disebut Allah itu khaliqun, pencipta, maka faqad wusifa bi ziyadati sifatin hiya al-khalqu. Ini menunjukkan ada sifat mencipta yang melekat pada zat Allah. Jadi itu ingin dijelaskan dasar sifat ma'ani yang tujuh: qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Jadi kalau ada orang bertanya apa itu sifat tujuhnya bagi Allah, sifat kudrah apa itu? Itu dari nan Allah qadir atau qadir. Inna Allah ala kulli syai'in qadir, maha berkuasa menciptakan segala-galanya. Oh, Allah maha berkuasa menciptakan segala-galanya. Berarti nasifut kudrah dari nama Allah Qadir atau Qadir. Baik itu sifat ilmu. Salah satu sifat ma'ani ilmu. Allah itu berilmu. Dari mana keluar sifat pada jauh ilmunya? Dari mana yang jauh? Dari nama Allah Alimun atau Alimun. Inna Allah bi kulli syai'in alim. Inna Allah bi kulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui segala-galanya. Jadi Allah maha mengetahui, berarti Allah punya sifat mengetahui. Oleh karena itu dia dinamakan dengan maha mengetahui. Ya. Nah, demikian juga kama idza wusifa bi annahu khaliqun, sebagaimana Allah itu disebut khaliqun. Ya, khaliqu kulli syai'. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Berarti kalau Allah disebut pencipta, maka keluar dari nama Allah itu pencipta satu sifat yang melekat pada Allah, yaitu sifat menciptakan. Karena Allah punya sifat menciptakan, maka Allah disebut maha pencipta. Kama idza, sebagaimana wa idza wusifa bi annahu raziqun faqad wusifa bi ziyadati sifatin hiya rizqu. Ya, dan apabila Allah itu disebut dengan Raziq atau Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki, nama Allah, maka lahir dari nama Allah maha memberikan rezeki satu sifat yang melekat pada Allah, yaitu sifat
Allah galak bagi-bagi rezeki. Sehingga disebutlah nama Allah Ar-Raziq atau Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki. Ya. Wa idza usifa bi annahu muhyiyun faqad usifa bi ziyadati sifatin hiya ihya. Dan apabila disebut Allah itu muhyiyun, muhyiyun ini salah satu nama Allah yang Maha menghidupkan. Menyebut Hayyun yang Maha hidup, Allah hidup. Kalau ini muhyiyun, menghidupkan. Dia membuat makhluk mati menjadi hidup. Karena Allah punya diri menyebut dirinya muhyiyun, yang Maha menghidupkan, maka lahirlah sifat dari nama Allah muhyiyun, namanya sifatul ihya, sifat menghidupkan. Jadi antara nama dengan sifat itu saling melazimi otomatis. Karena Allah punya nama Maha menghidupkan, itu menunjukkan Allah itu punya sifat menghidupkan. Atau sebaliknya, karena Allah punya sifat menghidupkan, maka Allah disebut dengan yang Maha menghidupkan. Idh laula hadhihi al-ma'ani laqtasara fi asma'ihi ala ma yunbi'u an wujudi dzati faqat. Nah, seandainya sifat-sifat ini tidak lahir, seandainya sifat-sifat ini tidak lahir, maka laqtasara fi asma'ihi, maka nama-nama Allah itu hanya menunjukkan kepada zat Allah toh. Tidak ada sifat. Tidak ada sifat. Kalau kita katakan bahwa nama-nama Allah itu tok sebagai nama, tidak memberikan makna kepada adanya sifat, berarti Allah tidak punya sifat. Yang ada zat saja. Cuma nama zatnya banyak. Nama-nama Asmaul Husna yang kita bahas. Nah, sehingga dari nama-nama Allah yang tadi kita sebutkan, tadi sudah kita bahas panjang lebar, yang lebih daripada 100 nama Allah satu persatu yang sudah lalu-lalu, itu menunjukkan bahwa dari nama-nama itu Allah memiliki sifat. Nah, sehingga Allah itu dia adalah satu zat yang memiliki sifat. Kezatoh hana sifat. Jadi Allah itu zat, satu zat yang memiliki sifat. Dari mana lahir sifat itu? Dari keterangan nama-nama Allah. Jadi dari penjelasan ini penting penjelasannya untuk Imam Al-Baihaqi membawa kita kepada dasar identik sifat-sifat Allahnya dari 4. So betul sifat-sifat Allah, sifat 20 dari 4 cara. Asalnya ini dibahas langsung ke dapurnya, domainnya langsung pada dapur tauhid. Kibar nama-nama sifat-sifat Allah itu dihasilkan, domain langsung lepji laginya gaduh dulu. Nyo sifatnya hidup betul, sifatnya hidup betul, sifatnya hidup betul. Kananannya baik tubitnya, tadi dibiti, maka dikumpulkan semuanya. Inilah sifat-sifat Allah. Jadi seandainya ulama tidak menjelaskan sifat-sifat seperti ini, menyebutkannya dalam tauhid cuma hanya baca Al-Quran, tidak memahami konsep bahasa Arab, maka yang akan kita temukan tentang Allah cuma zat, tidak sifat. Nah, apa salah? Kalau kita, karena dalam Al-Quran cuma disebut nama-nama Allah, tidak ada penyebutan nama-nama Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir, Innallaha sami'un basir, Maha mendengar, Maha melihat, zat-zat itu. Tidak disebut sifat melihat, sifat mendengar.
Tetapi ilmu bahasa Arab menghendaki ilmu bahasa Arab karena Quran yang namanya dalam bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab mengatakan setiap nama itu menghasilkan sifat. Nah, demikian juga sifat ketika terlalu mubalaghah menjadi nama. Nama menghasilkan sifat. Sifat ketika mubalaghah menghasilkan nama. Sifat ketika mubalaghah menghasilkan nama itu yang sudah sering kita bahas. Namun cara tepat karena saking jenius. Jenius itu kan sifat. Cara pintar itu sifat. Saking sifat pintar jenius pada seseorang itu sangat kuat sehingga jenius itu dari sifat menjadi nama. Dia disebut dengan si jenius. Dan juga sebaliknya, ketika Fir'aun ikut si jenius, berarti dia punya sifat jenius. Ya. Ketika Fir'aun ikut si Nun, berarti dia punya sifat Nun. Secara bahasa begitu konteksnya. Nah, sehingga dari nama-nama Allah ini maka hasillah sifat-sifat tadi. Yang dasar, itu dasar antara nama yang menunjukkan kepada eksistensi zat, karena namanya menunjukkan nazar. Nanan berarti naponan. Ketika dibaca lisan, Abdullah Ismail. Yang ketika nanan berarti nauru. Arti baca bersiap-siap Abdullah. Kan pakai katanya. Bersiap-siap Abdullah berarti dengan bersiap-siap Abdullah menunjukkan hinan nauru nanti Abdullah. Dan ciptaan Allah ketika ada nama bagi Allah, ketika disebut ada nama bagi Allah menunjukkan ada Allah. Karena al-ismu yadullu ala musamma. Nama itu menunjukkan ada zat. Kemudian ketika nama itu diberikan di dalamnya mengandung sifat, maka menunjukkan sifat tersebut, zat tersebut ada sifat. Jadi nama itu menyota pesawat. Nama itu pertama menunjukkan kepada zat, yang kedua menunjukkan kepada sifat. Dikut qadirun, maha berkuasa. Berarti nyona menunjukkan nasabah zat yang maha berkuasa. Zatnya adalah Allah. Zatnya disebut qadirun, maha berkuasa. Disebut zat yang bernama qadirun berarti nasifun putra. Karena itu sangat simpel sekali, sangat sederhana sekali. Tapi di menjelaskannya sederhana, menjelaskan itu dari balik itu lincah. Sesederhana itulah cara kita memahami zat Allah dari nama Allah dan cara memahami sifat Allah dari nama Allah. Dan itu sangat dasar sekali. Mudah-mudahan bahwa Allah itu ada. Allah itulah satu zat yang zat itu wujud ada. Dan bersama zat Allah juga ada sifat-sifat yang melekat pada zat Allah. Sifat, tapi sifat bukan zat. Zat juga bukan sifat. Sifat yang melekat pada zat Allah. Yang benar disebabkan sifat. Jadi dengan nama Allah maka tersebut sifat. Sehingga kalau kita mau belajar tauhid dari kitab ini, sistem kitab ini, kitab ini karena Imam Al-Baihaqi, ulama hadis, ulama abad ke-4 Hijriah. Kalau kita belajar tauhid melalui cara yang diajarkan dalam kitab ini, berarti
Belajar tauhid, belajar nama Allah dulu, baru kemudian belajar sifat. Nah, Allah ini dari nan Allah tu tak pernah sifat. Tapi belajar nama Allah dulu, nama Allah Asmaul Husna dulu. Dari Asmaul Husna baru kemudian lahirlah sifat-sifat Allah. Nah, ini yang diajarkan di sini. Tapi bila kita lahir itu sifat makan benar. Seperti malam Kamis di masjid ini, kita juga belajar tauhid. Itu langsung sifat. Ada bahasa Asmaul Husna. Tapi beliau Asmaul Husna ini baru sifat. Asmaul Husna itu juga baru sifat. Menyuruh urung bijak kedinga Asmaul Husna ada. Bijak sebulan panennya buat tauhid Asmaul Husna atau yang ada sifat. Dan keding sabar ada dia kaitan menggam sifat. Orangnya baru Asmaul Husna dia sifat. Karena sifat lahir dari Asmaul Husna, dari nama-nama lahir sifat. Kita ketahui sifat-sifat Allah dari nama-nama Allah. Nah, ini yang membedakan kitab Imam Al-Bayhaqi ini dengan kitab-kitab tauhid yang lain yang tentu dikarang oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi kitabnya dan kitab-kitab lain yang memang dalam lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah dulu, cuma sistematika saja. Nah, kemudian yang dasar sifatnya, summa sifatullahi azza wa jalla, summa sifatullahi azza wa jalla, summa sifatullahi azza ismu ismani. Kemudian sifat-sifat Allah itu terbagi dua. Benar dasar sifat kamu. Dasar sifat itu dari nama Asmaul Husna. Baiklah sifat-sifat yang melekat pada Allah. Nah, kemudian dalam mengklasifikasikan sifat-sifat Allah yang begitu banyak, maka dibagi dua sifat Allah. Dua kelompok pengklasifikasian sifat Allah. Di kelompok cukup dulu sifat Allah, sifat zat cukup dulu, sifat af'al cukup dulu. Namun secara umum diklasifikasikan kepada dua kelompok sifat Allah. Apa saja dua kelompok atau dua pengklasifikasian sifat-sifat Allah? Ahaduhuma sifatu dzatihi. Yang pertama adalah sifat zat. Nah, yang pertama adalah sifat zat. Wal akharu sifatun fi'lihi. Yang kedua adalah sifat fi'il. Yang pertama sifat zat, yang kedua sifat fi'il. Yang pertama sifat zat. Sifat zat adalah sifat wujud zat. Sifat fi'il adalah sifat perbuatan. Nah, sederhana aja. Sesederhana mungkin. Sederhana aja, tidak urut. Tak ubah manusia. Tidak urut. Setiap manusia itu punya dua klasifikasi sifat. Yang pertama sifat jasad dia. Sifat jasad dia. Yaitu sifat zat, sifat jasad. Sifat zat tinggi, tidak pendek, putih, tidak hitam atau somatan kayak tertentu dengan secara zatnya, zat seseorang, dia itu punya sifat tinggi, sawo matang, gelap, kurus, sedang-sedang lah, sedang-sedang, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Yang bukan sifat, tapi sifat jasad, sifat zat. Nah, ada satu lagi namanya sifat perbuatan. Sifat perbuatan. Kan sifat jasad, sifat budi. Wading kupu-kupu maglek. Yang itu sifat maglek.
Burung kali menyokak sifat zat kalau ganteng, gagah, dia bangun kan? Sifat pun. Wate kubu-kubu tidak tuntas, murah. Han tak. Hati kubu-kubu atau sebaliknya, hati kubu-kubu tuntas, profesional, totalitas. Yang sifat tu, yang sifat berbuat, sifat cara yang bu. Menyebut sifat jasadi. Tinggi, pendek kah, tinggi kah, warna kulit hitam kah, putih kah, kemudian bidang tubuhnya proporsional kah atau terlalu kecil, ya, demikian juga perut kurusnya sifat jasad, itu sifat zat. Nah, yang kedua sifat perbuatan, cara itu, apakah dia berkarya atau tidak berkarya, yang sifat perbuatan. Apakah dia tadi profesional, tidak profesional, itu sifat dia dalam berbuat. Yang ketiga yang bukan sifat zat dan sifat fi'il, hidup Allah. Cuma beda dengan makhluk. Menyifat zat bagi Allah seperti misalnya zat Allah itu qadim, wujud Allah itu qadim. Tidak ada awal, tidak diberi dengan permulaan. Dan wujud Allah itu baqa kekal. Wujud Allah itu qadim kekal. Nyo qadim, nyo kekal, nyo dua sifat, gekun sifat zat. Zat Allah. Tidak berbentuk, Allah tidak berbentuk. Memang walaupun bahasa menghendaki pemahaman bentuk Allah, bukan itu. Kalau tidak berbentuk, kamu ada pikiran. Bentuk tidak bentuk Allah berbeda dari makhluk. Menyifat perbuatan Allah, sifat fi'il, sifat perbuatan atau sifat fi'liyah. Sifat perbuatan Allah menciptakan alam. Maka al-khalqu menciptakan. Kemudian sifat perbuatan Allah al-musawwir. Al-musawwir itu yang memperindah ciptaannya. Maka Allah punya sifat fi'il atau sifat perbuatan yang indah. Itu diciptakan alam kadang-kadang langit biru, laut indah, berombak-ombak, gunung bersusun, berderet-deret, tersusun rapi. Diciptakan alam begitu indah. Yang sifat perbuatan. Maka al-musawwir, at-taswir dalam menghias alam ini begitu indah, sehingga al-musawwir atau at-taswir sifat menghias alam begitu indah, yang sifat perbuatan kan sifat zat. Yang bu. Kita beri contoh, ya. Yang untuk memudahkan pemahaman, baru dah baca kitab, baru dah baca jelaskan ini. Jadi yang pertama tadi adalah sifat zat. Yang kedua sifat fi'il atau fi'liyah, sifat perbuatan. Itu yang sifat zat. Wa hiya ma istahaqqahu fima lam yazal wa la yazal. Dan dianya sifat-sifat zat tersebut adalah sifat yang merupakan milik Allah. Sifat milik Allah, sifat zat, yang dia sudah ada tanpa permulaan dan akan terus ada tanpa akhirat. Yang sifat zat yang dia sudah ada sebelum diciptakan semua alam, sifat zatnya kanan, dan dia akan terus ada sampai tanpa ada batas akhir. Contoh, sifat zat Allah berbeda dengan makhluk. Sifat zat Allah berbeda dengan makhluk. Mukhalafatuhu lil hadis. Zat Allah berbeda dengan makhluk. Zat Allah berbeda dengan makhluk. Kadari jauh. Segala makhluk manduk Allah hanya sama dengan makhluk. Dan Allah akan terus tidak sama dengan makhluk sampai tanpa batas akhir.
mulai beda dengan makhluk. Hana baca. Kalau nak makhluk Allah beda dengan sampai pajar Allah beda dengan makhluk. Hana sampai pajar. Karena Allah beda dengan makhluk tidak akan ada akhir. Allah tidak sama dengan makhluk sebelum tercipta makhluk, dan Allah tidak sama dengan makhluk sampai tidak ada batas akhir. Sehingga wadengkeun dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, nanti orang-orang beriman di surga akan diberikan nikmat oleh Allah bisa melihat zat Allah. Bisa melihat. Nah, ketika dikatakan bahwa orang-orang beriman bisa melihat zat Allah nanti di akhirat, bukan sama lagi dalam Taurat di Taurat tidak seperti itu kita melihat Allah. Karena Allah tidak sama dengan makhluk, dan tidak sama Allah dengan makhluk dari zaman azali sebelum mencipta alam manduk sampai tanpa batas akhir. Jadi digekun tanya merubah nikmat ulun iman jin kalian Allah dalam surga kan lagi tanya kalian ulun pak malam roh tadu kalian ulun kan lagi. Karena Allah berbeda dengan makhluk. Nah, demikian juga sifat zat yang lain, qiyamuhu bi nafsihi. Allah berdiri sendiri. Makna berdiri sendiri, Allah mampu menciptakan apapun dengan sendiri, tidak butuh kepada orang lain. Sifat Allah mampu berdiri sendiri juga demikian. Lam yazal wa la yazal. Sudah ada sifat itu dari sebelum Allah ciptakan alam ini semua, dan akan terus ada sifat itu sampai tanpa batas akhir. Allah hendak perlai ke makhluk. Jadi hendak perlai Allah dan menat kiamat, menat hari kebangkitan, sibuk mendung hisab di padang mahsyar, maka Allah akan perlai ke malaikat 20 nyuziat 20 jiziat hendak menghajat ke makhluk Allah. Tanpa menciptakan malaikat, tanpa menciptakan mendung, Allah diukur kedera itu yang awal dengan dan sifatnya berlaku dari segala benda makhluk sampai tanpa batas akhir. Yang sifat zat. Jadi sifat zatnya dia sudah ada tanpa ada awal sebelum semua makhluk diciptakan, dan dia akan terus ada tanpa akhirat. Yang sifat zat. Kemudian wal akharu sifatu fi'lihi. Adapun sifat fi'il, sifat perbuatan. Nah, wahya ma istahaqqahu fi ma la yazal dunal azal. Adapun sifat perbuatan Allah itu akan terus ada tanpa akhirat. Tapi sifat perbuatan itu ya, dia ada permulaan. Ya, sifat perbuatan ada permulaan. Punya sifat zat ada permulaan. Sifat perbuatan ada permulaan. Panjang diciptakan alamnya ada permulaan. Panjang diciptakan danyo. Kepelahi danyo berjaya Allah. Madung danyo datang sangai lahi. Panjang tubuh mati dan oleh Allah. Mandung daya waktu akan tanggai mati ada kematian. Lain boleh baku dah ada boleh. Nah, menghidupkan dan mematikan yang pun Allah, yang sifat pun Allah. Adapun sifat pun Allah yang Allah. Artinya jid dan daya pajak Allah menciptakan alam. Yang dari walaupun nak beliau wajib dia patut dia hidup banyak pun menciptakan lagi tapi itu tak pernah yang dah hidup sangat banyak Allah menciptakan drone jauh belum menciptakan drone 3 sekian. Jadi perbuatan Allah itu ada pernah, tetapi Allah dalam berbuat
tidak ada akhirat. Tidak ada yang man Allah letak pun Allah. Bugatnya, alam boleh buat cukup dia makhluk Allah. Itu. Nah, benda ada orang belum pikiran ada. Balik lebih nanti fikir ni. Dia ada orang banyak bebu. Dan kalau mungkin ada pun tak pernah kurang. Itu Allah yang ada. Allah pun tidak banyak bebu Allah. Pun Allah abiha hana akhirat. Sifat fi'il hana akhirat. Tapi nak bermula menyifat zat hana permulaan. Dan hana yang membedakan sifat zat dan sifat fi'il perbuatan. Dia kata sifat zat hana permulaan, hana akhirat. Sifat fi'il, sifat perbuatan na permulaan tapi hana akhirat. Ya. Kemudian berikutnya fala yajuzu wasfuhu illa bima dalla alaihi kitabullah ta'ala au sunnatu rasulillah au ajma'a alaihi salafu hadhihi ummah. Kemudian tidak boleh mensifatkan Allah kecuali dengan sifat yang ditunjukkan oleh Al-Quran atau sunnatu Rasulillah, atau ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah, atau ditunjukkan oleh ajma'a alaihi salaf hadhihi ummah, ijma' ulama salaf. Jadi hadir jedanya tiba-tiba dia pegang ke Allah nasabah sifat bagi Allah. Hadir. Kecuali sifat itu telah disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis atau ijma' ulama salaf. Jadi kita berkata sifat Allahnya kan barang-barang pegang-pegang. Kan pegang-pegang ulama. Dah betul nanti apa? Yang berarti artinya bahawa sifat Allah yang menciptakan sifat Allah yang dalam Al-Quran, yang dalam hadis atau ijma' ulama salaf. Yang ijma' ulama salaf, ulama zaman itu, ulama dari zaman sahabat sampai abad ketiga Hijriah. Ini yang kedua abad lah, jadi ya ijma' lah uji. Ijma' juga boleh difudalu tak ada yang. Jadi sifat Allah itu adalah sifat yang tersebut dalam Al-Quran, dalam hadis dan ijma' ulama salaf. Di antara penjelasan sifat Allah.